Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat ada sedang jomblo, dan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakannya. Hari ini kita bakal ngebahas series Telur Darah episode ke-9. So, tanpa basa-basi lagi, this is a video. Cerita ini diawali dengan Pak Arna yang mendatangi rumah Wulan. Di sana, dia bertemu dengan Kang Asep. Di sini Kang Asep rupanya sudah mengenali Pak Arna, di mana Kang Asep mengatakan jika bapak ini adalah orangnya Kang Reno kan? Itu yang dikatakan Kang Asep kepada Pak Arna. Pak Arna pun mengatakan maksud tujuannya untuk datang ke rumah Wulan dan Wisnu jika Pak Arna mengatakan bahwa Wulan dan Wisnu masih dalam bahaya. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari kamar Wisnu yang membuat Pak Arna pun langsung menuju ke sana dengan diantar oleh Kang Asep. Wisnu yang kesakitan akibat serangan telur tersebut, sedangkan Wulan dan Esa tidak tahu harus berbuat apa. Sampai pada akhirnya Pak Arna pun datang ke sana dan melakukan sesuatu untuk menolong Wisnu. Pak Arna yang langsung mengeluarkan kujang saktinya, dia pun mencongkel sesuatu yang ada di dalam tubuh Wisnu. Dan seketika itulah keluar banyak kelabang yang muncul dari tubuhnya Wisnu. Dengan kejadian ini pun membuat Esa dan Wulan menjadi panik, dan sementara itu Wisnu masih menahan rasa sakit yang begitu mendalam. Sampai rasa sakit itu pun hilang ketika Pak Arna menarik buul yang tertanam di tubuhnya Wisnu. Dan series Telur Darah episode 9 pun dimulai. Setelah malam yang mencekam itu, Esa pun bertanya kepada Pak Arna kenapa buul itu bisa tertanam di tubuhnya Wisnu. Pak Arna pun mengatakan jika si pelaku dukun itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Pak Arna pun khawatir jika semua ini belum berakhir meskipun buulnya sudah ditarik dari tubuhnya Wisnu. Hal ini dikarenakan karena misi atau keinginan dari si pelaku telur itu belum tercapai, dan si dukun itu bakal terus mencobanya lagi. Pak Arna pun mengatakan jika Wulan dan Esa ingin benar-benar menolong Wisnu, maka mereka berdua harus mencari di mana sumber telur itu berasal. Wulan yang mendengar perkataan Pak Arna itu membuat Wulan bertanya-tanya apakah Pak Arna tahu di mana tempatnya. Pak Arna pun mengatakan jika dia sudah mengetahui tempatnya itu ketika Pak Arna dan Reno melakukan Marga Sukma. Pak Arna pun mengatakan jika tempatnya ada di kota Banjuwangi. Mendengar kata-kata Banjuwangi membuat Wulan teringat sesuatu. Jika Ahmad dan juga Pak Bondan pernah mempunyai perusahaan di kota itu. Itu yang dikatakan Wulan kepada Esa. Di sini Pak Arna pun menegaskan jika semua ini berasal dari kisah masa lalu ayahnya Wulan dan juga Esa, yaitu Pak Ahmad dan juga Pak Bondan. Dan di sanalah Esa pun mengatakan jika Esa dan Wulan harus pergi ke Banjuwangi. Namun Pak Arna mengatakan Wisnu juga harus ikut, karena Wisnu jika ingin selamat mereka harus dekat dengan si sumber telur tersebut. Pak Arna pun mengatakan jika Wulan dan Esa harus mencari sebuah pusaka yang menjadi sebuah kekuatan si pelaku telur itu, karena si dukun ini telah belajar ilmu hitam dengan jalan pintas, dengan cara semua ilmu hitamnya itu ditanam di benda pusaka tersebut. Wulan yang semakin penasaran tentang benda apa itu, Pak Arna pun mengatakan jika benda itu diletakkan di kedudukan yang terhormat, dan pastinya suatu saat nanti Wulan dan Esa pun akan tahu. Setelah itu kita pun dibawa ke masa lalu pada tahun 1998 di Banjuwangi, tepatnya di kantor Pak Ahmad dan Pak Bondan. Di malam itu Pak Ahmad dan Hasan pun bertemu. Di sana Pak Ahmad sangat kecewa kepada Hasan. Pak Ahmad yang mengira jika Hasan itu adalah pegawai yang sangat setia. Ahmad berkata itu pun sambil melihat foto-foto yang dikirimkan oleh Hasan, di mana foto-foto itu berisikan dokumentasi perselingkuhan Ahmad dan Astuti. Di sela-sela Ahmad melihat foto-foto itu, Hasan pun mengatakan jika kesetiaan itu ada harganya. Mendengar hal itu, Ahmad pun langsung menggertak jika bagaimana dia kalau tidak mau membayar. Hasan pun mengharapkan itu semua tidak bakal terjadi. Namun jika Pak Ahmad tidak membayar semua uang-uang itu kepada Hasan, maka Hasan mengancam foto-foto itu akan berada di tangannya istrinya Pak Ahmad, yaitu Rima. Ahmad yang sangat ketakutan mendengar ancaman itu, dia pun meminta Hasan untuk memberikan dia waktu sambil memberikan foto itu kepada Hasan. Namun Hasan justru mengembalikan foto-foto itu dan mengatakan dia sudah punya banyak. Lalu scene pun kembali ke masa kini, di mana Atik bercerita kepada Esa dan Wulan jika ayahnya akan pergi
pergi ke Banyuwangi pada saat itu. Lalu Esa pun bertanya kepada Atik apakah Atik mempunyai informasi lain soal Banyuwangi, dan di sana Atik pun teringat tentang Pak Gatot. Atik pun memberikan alamat dan nomor telepon Pak Gatot kepada Wulan dan juga Esa, dan tak lupa Atik pun menjelaskan bagaimana tipikal Pak Gatot, di mana Atik mengatakan Pak Gatot sangat terlihat aneh karena pertanyaan Pak Gatot kepada Atik yang menanyakan Pak Rido masih hidup atau tidak. Setelah mendapatkan nomor telepon dan alamat Pak Gatot, maka Esa dan Wulan pun pergi meninggalkan Atik dan tak lupa mengucapkan bela sungkawa kepada Atik dan mengatakan jika jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Esa dan Wulan jika Atik butuh apa-apa. Sepulang dari rumah Atik, maka Wisnu, Esa dan juga Wulan pun bergegas untuk pergi ke Banyuwangi, dan di sana Wulan pun mengatakan kepada Wisnu apakah Wisnu kuat untuk pergi ke sana. Wisnu pun mengatakan jika ya, kita harus pergi ke sana segera. Mendengar perkataan adiknya tersebut membuat Wulan menangis, dan di sanalah Esa datang untuk menenangkan Wulan dan berkata, ini demi Wisnu dan kita harus menemukan orang tersebut. Singkat cerita, Wisnu, Esa, Wulan, Pak Arna dan juga Pak Asep mereka pergi ke Banyuwangi dengan menggunakan sebuah mobil. Lalu sementara itu yang terjadi di Banyuwangi tahun 1998, pada saat itu Ahmad bercerita kepada Pak Bondan dan Pak Bondan pun mengatakan ini sangat bahaya sekali, dan Pak Bondan pun terlihat marah ketika dia tahu jika Hasan mencoba untuk memeras Pak Ahmad. Bondan yang emosi, namun pada saat itu diingatkan oleh Ahmad semua persoalan ini jangan sampai istrinya tahu, yaitu Rima, karena ini akan berdampak mereka kehilangan investor terbesarnya. Ahmad pun mengatakan kepada Bondan jika dia sudah merelakan pernikahannya hancur dengan Rima tapi tidak dengan perusahaannya. Melihat keadaan ini, maka tidak ada cara lain selain Ahmad menuruti keinginan Hasan. Namun Bondan tidak setuju dengan sikap Ahmad tersebut. Bondan pun memperlihatkan sebuah surat kabar yang bernama Suluh Pos. Ini seperti spoiler kita yang ada di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Bondan pun mengatakan jika sekarang lagi marak sekali mayat yang ditemukan di wilayah Sorongan. Pak Ahmad yang kebingungan maksud dari Bondan tersebut, dan Bondan pun mengatakan jika orang tidak akan bakal nyangka dengan apa yang mereka lakukan. Namun Ahmad menolak karena dia tidak mau melakukan kekerasan bahkan pembunuhan kepada Hasan. Namun Bondan pun mengatakan, tenang Mat, tenang, kita hanya mengintimidasi mereka dan bikin mereka kapok karena ini menyangkut wibawa perusahaan dan juga harga diri mereka. Namun Ahmad mengatakan siapa yang melakukannya? Kita. Bondan pun berkata ya tidaklah, pasti ada satu atau dua orang yang bakal melakukan tugas ini semua. Bondan pun meyakinkan Ahmad tenanglah, semua ini akan beres. Dan di beberapa hari berikutnya terlihat Gatot, Dulmatin dan juga Rido sedang merencanakan sesuatu untuk mengeksekusi Hasan. Di rumahnya Gatot, Gatot pun mengecek semua kesiapan untuk melakukan tugas itu, dari mulai alat transportasi sampai alat untuk mengikat Hasan, yaitu lakban dan juga tali yang disiapkan oleh Rido. Namun di sini Rido sangat terlihat ragu-ragu untuk melaksanakan tugas tersebut. Mendengar hal itu membuat Gatot sangat marah dan berkata, "Jancok, rencana ini semuanya sudah matang." Itu yang dikatakan Gatot kepada Rido. Gatot pun mengatakan, "Jika kamu kalau masih ragu ya jangan ikut, biarkan uangnya buat Dulmatin dan Gatot." Gatot pun berkata itu dengan penuh sangat emosi kepada Rido yang terlihat sangat ragu-ragu untuk menjalankan tugas dari Pak Ahmad dan juga Pak Bondan. Namun ketakutan Rido ini berasal dari bagaimana kalau Hasan melapor kepada polisi. Lalu Dulmatin pun mengatakan kepada Rido jika motif pembunuhan ini sudah memakan korban 100 lebih dan tidak ada satupun yang tertangkap oleh polisi. Dulmatin pun mengatakan jika Rido menyelesaikan semua tugas-tugas ini, maka Rido akan mendapatkan uang tersebut dan uang itu bisa Rido pakai untuk menikahi Mila, pacarnya. Rido yang sangat galau karena itu adalah keinginan terbesarnya untuk menikahi Mila. Dan
tidak ada pilihan lain selain Rido mau melakukan tugas tersebut. Lalu scene pun berlanjut ke masa sekarang di mana Gatot terlihat sedang menuliskan sebuah mantra-mantra sambil menahan rasa sakit yang begitu dalam. Dan di sisi yang lain, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Esa, Wulan, Pak Arna, Wisnu dan juga Pak Asep tiba di rumahnya Pak Gatot. Esa yang tidak menemukan apa-apa di halaman depan rumah Pak Gatot, akhirnya dia pun mencoba untuk ke pintu belakang. Dan di sana Esa pun mengetuk-ketuk pintu dan memanggil nama Pak Gatot. Namun Pak Gatot berkata dia tidak menerima tamu sampai Wulan mengatakan jika dia adalah anak Pak Ahmad dan Esa pun mengatakan jika dia adalah anak Pak Bondan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Pak Gatot pun menemui Esa dan Wulan dan bertanya dari mana mereka tahu alamat dirinya. Esa yang mengatakan jika dia tahu dari Parido dan Parido lah yang menyuruh mereka untuk menemui Gatot di sini. Akhirnya Gatot pun mempersilahkan Esa dan Wulan untuk masuk. Dan di sana Esa menceritakan jika Parido sudah meninggal dunia. Sewaktu Rido menelepon Gatot, dia tahu jika Rido umurnya tinggal beberapa hari lagi. Mendengar perkataan tersebut, Wulan pun mengatakan, "Kok Bapak sampai bisa tahu?" Akhirnya Gatot pun memperlihatkan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Dan dia pun mengatakan dia juga korban santet. Setelah itu Wulan pun mengatakan maksud tujuannya datang menemui Gatot. Wulan pun mengatakan jika ayahnya dan ayahnya Esa merupakan korban dari terus santet ini. Dan sekarang adiknya Wisnu sedang berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari teror santet yang telah menyerang keluarga mereka. Sehingga kedatangan Wulan ke Banjuwangi untuk mencari tahu siapa dalang dari semua teror ini. Dan juga mengapa ayahnya Esa dan ayahnya Wulan menjadi korban. Lalu Gatot pun mengatakan korban. Sambil tertawa, Gatot pun berkata bahwa Ahmad dan juga Bondan dia adalah orang yang memulai semua ini. Gatot pun mulai bercerita tentang masa lalu kepada Esa dan Wulan. Pada malam hari itu di rumahnya Hasan, Gatot menyiksa Hasan dan menuduh Hasan sebagai seorang dukun santet. Dan sementara itu istrinya Hasan disekap dan diikat dan menyaksikan suaminya disiksa oleh Gatot dengan cara yang bertubi-tubi. Hasan yang mengaku bahwa dia bukan seorang dukun justru itu membuat Gatot semakin murka. Dan sementara itu Ahmad dan Bondan pun menyaksikan penyiksaan itu di luar rumahnya Hasan. Dan Gatot pun mengatakan kepada Hasan, "Kamu sangat beruntung karena sasaran dukun santet untuk bulan ini sudah terpenuhi." Dan akhirnya Gatot pun meminta Hasan untuk pergi dari desa ini dan dia akan dilepaskan. Dengan penuh ketakutan Hasan pun mengiyakan permintaan Gatot itu. Lalu Gatot pun menghampiri istrinya Hasan dan Hasan pun meminta kepada Gatot agar tidak membunuh istrinya Hasan. Namun malang buat Hasan, justru dia mendapat siksaan kembali dari Gatot. Lalu sementara itu Pak Ahmad yang sedang menyaksikan live streaming penyiksaan Hasan, dia pun merasa wow, ini sudah kelewat batas. Terlebih di saat Gatot membawa anaknya Hasan dan akan membunuhnya. Dan itu membuat Pak Ahmad menjadi semakin panik saat menyaksikan live streaming penyiksaan Hasan. Rencana ini pun semakin kacau ketika istrinya Hasan mendorong Gatot sehingga Gatot terjatuh. Pada saat itu Dulmatin langsung mengambil anak perempuan dari Hasan dan sementara itu Rido langsung menyiksa Hasan dengan brutal. Yang berujung Hasan pun dilempar ke lemari kaca oleh Gatot yang membuat pada saat itu Hasan langsung meninggal dunia di hadapan istri tercintanya. Gatot yang sadar keadaan sudah semakin kacau, dia pun langsung memukul istrinya Hasan sampai pingsan. Dan sementara itu di luar rumah Hasan, Ahmad mencoba masuk ke rumahnya Hasan namun ditahan oleh Bondan. Bondan pun mengatakan jangan sampai keluarganya Hasan melihat ada Bondan dan juga Ahmad di sini karena mereka harus menghilangkan jejak dari peristiwa ini agar tidak ketahuan oleh polisi karena itu akan bisa berbahaya untuk mereka. Bondan pun meminta Ahmad untuk tetap tenang dalam menyikapi semua masalah yang sudah terlanjur terjadi. Singkat cerita akhirnya Hasan pun dibawa ke dalam mobil bak dan di sana Gatot
dengan sadis memutilasi Hasan dengan memotong leher Hasan. Lalu sementara itu istrinya Hasan dibawa dan disekap dengan karung goni dan harus menyaksikan mayat suaminya dimutilasi oleh Gatot. Lalu sementara itu Ridho mengatakan bagaimana dengan anaknya Hasan. Di sini Gatot pun mengatakan jika iya anaknya Hasan diurus sama Dulmatin. Setelah itu Gatot pun menghampiri istrinya Hasan dan menyiksanya sampai istrinya Hasan pun pingsan. Setelah itu dengan terburu-buru mereka pun membuang istrinya Hasan ke kali. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba warga melihat aksi mereka yang membuat Ridho dan juga Gatot panik seketika pada saat itu dan membuang mayat Hasan dengan terburu-buru. Dan mayatnya Hasan pun tidak dibuang ke kali tetapi dibuang ke jalan sehingga ditemukan oleh warga. Singkat cerita Ridho, Dulmatin dan juga Gatot mendapat bayaran penuh meskipun semua ini tidak sesuai dengan rencana dengan satu syarat, mereka tidak buka mulut kepada siapapun atas peristiwa itu. Dan setelah kejadian ini diterangkan jika Ridho sudah menikah dan membawa istrinya ke Jakarta. Lalu yang terjadi pada Dulmatin setelah peristiwa itu dia pun pulang kampung ke kampung halamannya di Pasuruan. Namun setelah 3 bulan dari kejadian tersebut Dulmatin pun diberitakan tewas. Gatot pun bercerita kepada Esa dan juga Wulan, anehnya setelah kejadian kematian Dulmatin semuanya baik-baik saja sampai 20 tahun berlalu, dimana pada saat itu Gatot harus mendapat serangan teluh dari seseorang yang tidak dikenal. Gatot pun sampai memanggil semua dukun-dukun dicobain sama dia, tapi tidak ada yang berhasil menangkal teluh tersebut. Dengan kejadian ini berakibat kepada Gatot harus berpisah dengan istrinya demi keselamatan anak dan istrinya. Dan Gatot pun hanya melakukan komunikasi melalui via telepon dengan anak dan istrinya itu. Hingga pada akhirnya Gatot pun harus menjalani hidupnya dengan memasang mantra-mantra dan sesajen yang dia tempel dan sebar di rumahnya demi menangkal serangan teluh tersebut. Dan pada akhirnya setelah mendengarkan cerita dari Gatot, Wulan dan Esa pun tidak percaya apa yang dikatakan oleh Gatot itu. Akhirnya Esa dan Wulan pun pergi meninggalkan rumah Gatot dengan rasa kecewa. Namun tiba-tiba Gatot menyusul Wulan dan juga Esa demi mengingatkan kepada Wulan dan Esa matahari akan segera terbenam dan di sanalah ilmu hitam sedang kuat-kuatnya. Jadi ya Gatot menyarankan untuk mereka segera pulang dan kembali lagi besok untuk bekerja sama dan mencari tahu siapa dukun itu lalu menghancurkan dia. Singkat cerita, akhirnya Wulan dan Esa pun kembali ke hotel dan melihat Wisnu yang sedang sangat tersiksa dalam pengawasan Pak Arna. Lalu setelah itu Esa dan Wulan pun dinner alias makan malam berdua di hotel. Sambil menikmati nasi goreng, Wulan pun bertanya kepada Esa, kenapa setelah pulang dari Gatot Esa menjadi diam. Di sini Esa mengatakan, jangan-jangan semua yang diceritakan oleh Gatot itu adalah benar. Lalu Wulan pun mengatakan andai semua cerita Gatot itu benar, itu tidak merubah suratan takdir bahwa Ahmad dan juga Bondan adalah orang tua mereka. Namun di sisi yang lain Esa merasa iri kepada Wulan karena Wulan masih memiliki Wisnu untuk dia jaga, sementara Esa dia hanya sendirian. Dan di sini pun Wulan mengatakan sebuah kode keras di mana Esa tidak sendirian karena Esa memiliki Wulan. Dan itu adalah kode untuk adegan pok ame-ame belalang kupu-kupu Esa minum susu. Oke, kita lanjut. Pada malam itu di hotel Esa dan Wulan sudah melakukan adegan permantapan. Dan sementara itu di rumahnya Gatot, tiba-tiba dia mendengar suara anaknya memanggil-manggil dirinya untuk bangun. Gatot pun langsung terbangun pada saat itu juga dan memeriksa siapa suara yang ada di luar. Dan ternyata dia melihat anaknya yang bernama Ismi. Gatot pun bertanya, ngapain kamu di situ sayang malam-malam? Anaknya pun berkata, Pak, ayo main. Gatot yang sudah kangen setengah mati kepada anaknya tersebut, dia pun langsung lari mengejar anaknya itu sampai Gatot harus meninggalkan zona aman dari rumahnya. Dan Gatot pun semakin kaget, tiba-tiba saja ada sosok istrinya yang bernama Rati sedang memeluk anaknya dan berkata kepada suaminya itu, Bapak, ikut yuk. Dan tiba-tiba saja pintu di rumahnya pun tertutup. Gatot pun langsung melihat ke arah rumahnya itu dan di saat itulah sosok
istri dan anaknya pun menghilang dan sudah berganti menjadi pohon pisang. Gatot yang merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, akhirnya dia pun terburu-buru untuk masuk ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja dia ditikam dari dalam oleh seseorang yang tidak dikenal. Gatot yang sudah terluka, dia pun dibawa masuk ke rumahnya lalu dipukul kepalanya sampai pingsan. Ini semua mirip sekali dengan apa yang dilakukan Gatot kepada istrinya Hasan. Dan ternyata sosok yang menusuk Gatot itu adalah seorang perempuan yang berkebaya hitam, yang diduga mungkinkah dia adalah istrinya Hasan? Karena pada esok paginya ketika Esa dan Wulan memutuskan untuk balik lagi ke rumah Gatot, dan di sanalah Esa dan Wulan menemukan mayat Gatot dengan posisi kepalanya sudah terpisah dengan badannya. Atau ini mirip sekali saat Hasan dipenggal kepalanya oleh Gatot. Dan series Teluh Darah episode 9 pun berakhir. So jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.